Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung kembali di program V-Newsroom edisi Kamis 22 Mei 2025. Itulah saja V-Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnatania. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dan tim tipe Madya Pabean B Tanjung Pinang memusnahkan barang milik negara dan barang bukti senilai 5,3 miliar rupiah. Dari aset negara tersebut, potensi kerugian negara mencapai sebesar 3,3 miliar rupiah. Barang milik negara atau BMN yang dimusnahkan merupakan hasil dari penindakan Bea Cukai Tanjung Pinang selama tahun 2024 hingga 2025. Kegiatan pemusnahan itu dilakukan dengan cara dibakar dan dilindas dengan alat berat. Pemusnahan berlokasi di tempat pembuangan akhir atau TPA Ganet Kota Tanjung Pinang pada Selasa 22 Mei 2025. Adapun barang hasil penindakan yang dimusnahkan terdiri dari barang kena cukai dan barang kepabean, yaitu rokok, minuman beralkohol, tas, obat-obatan, pakaian, sepatu, kasur, cairan kimia, ban mobil, dan barang lainnya. Barang kena cukai berasal dari dalam dan luar negeri, sementara barang kepabean sebagian besar berasal dari luar negeri yang bisa masuk lewat darat maupun laut. Keseluruhan barang yang dimusnahkan tersebut bernilai sebesar 5,3 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 3,3 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Tanjung Pinang Trihartana mengatakan barang-barang yang dimusnahkan ini adalah barang milik negara atau BMN yang telah mendapatkan keputusan dari Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam. Dia menyebut akan bersinergi dengan instansi terkait guna menindak pelaku yang memasukkan barang-barang ilegal ke Tanjung Pinang. Sedangkan untuk para pelaku yang membawa barang-barang tersebut akan dilakukan proses penindakan di kantor Bea Cukai Tanjung Pinang maupun di kantor wilayah Bea Cukai Kepri. Jadi bisa jadi ini adalah kita proses di sini juga ada yang diproses di kantor wilayah maupun di Bea Cukai Indonesia. Jadi kita sudah berkali-kali juga proses ini baik pemusnahan maupun ultimum medium, yaitu denda. Dan kemudian juga ada penyidikan, kemudian penyidikan itu dihandle juga oleh kantor wilayah dan juga Batam dan juga Bea Cukai Indonesia. Tentunya kita saling membantu dan saling berkolaborasi. Jadi termasuk bukan hanya pemilik barang ilegal. Ya, demikian juga. Ya, jadi kita Bea Cukai Tanjung Pinang terus berupaya melakukan langkah-langkah proaktif dan bersinergi dengan pihak terkait untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal yang dapat merugikan negara dan juga masyarakat. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Turnamen voli Bupati Cup resmi dimulai di Kabupaten Bintan. Turnamen ini bertujuan untuk menjaring atlet berbakat asli daerah Bintan. Turnamen voli Bupati Bintan Cup resmi dimulai ditandai dengan seremoni pembukaan yang bertempat di Gor Demang Lebar Daun Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada Rabu 22 Mei 2025. Turnamen ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Turnamen ini bertujuan sebagai wadah penjaringan atlet-atlet di Kabupaten Bintan khususnya di bidang olahraga voli. Ya, tentu hari ini kita sangat senang ya kegiatan pelaksanaan turnamen Bupati Cup tahun 2025 untuk volleyball kembali kita laksanakan. Yang mana tahun lalu kita laksanakan di wilayah Bintan Utara, kemudian tahun ini kita laksanakan kembali. Ya, kita mudah-mudahan lahir atlet-atlet yang membanggakan dari cabur bola voli ya, untuk mengharumkan nama Kabupaten Bintan yang kita banggakan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni mengungkapkan turnamen ini diikuti oleh 15 tim putra dan 6 tim putri. Selain turnamen voli juga diselenggarakan turnamen sepak bola Bupati Bintan Cup yang akan berlangsung di lapangan sepak bola Lanal Bintan Tanjung Uban. Kita lebih banyak fokus ke usia-usia tertentu supaya kita punya atlet yang bisa bersaing dengan kabupaten kota lain. Jadi peningkatannya sebenarnya lebih ke kualitas. Nah, tahun ini kita benar-benar seleksi ketat. Memang hanya yang ber-KTP Bintan. Jadi kita bisa bawa hasilnya untuk ini menjadi atlet Bintan yang kita kumpulkan menjadi atlet untuk bersaing dengan kabupaten kota lain. Kalau bola voli putra 15 tim, putri 6 tim.
Kalau sepak bola 24 tim. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menangkap seorang pria berinisial SK, 39 tahun, pelaku kasus dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung sendiri. Pelaku kasus dugaan tindak pidana pencabulan anak kandung berinisial SK 39 tahun ditangkap Satreskrim Polresta Tanjung Pinang pada Senin 19 Mei 2025 lalu. Pelaku SK diamankan di kawasan Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Agung Tripurbowo pada Kamis 22 Mei 2025 membenarkan adanya penangkapan tersebut. AKP Agung mengungkapkan bahwa pelaku SK telah melakukan aksi bejat kepada anak kandungnya yang masih di bawah umur sejak tahun 2019. Perbuatan tak senonoh itu dilakukan pelaku karena pelaku telah lama bercerai dengan istrinya, di mana pelaku dan korban hanya tinggal berdua. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolresta Tanjung Pinang guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk pelaku yang cabul anak kandung itu sudah kita amankan 2 hari yang lalu. Dan sekarang sudah kita tahan dan masih kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman. Dari hasil interogasi kita, dia telah melakukan pencabulan itu berapa lama? Sudah sering. Dari tahun itu? Dari tahun 2019. Korbannya usia berapa ini? Korbannya usia masih SMP. Masih ada di bawah umur. Kalau untuk tersangkanya sendiri, orang tuanya itu berinisial apa? Inisial SK. SK. Usia? SK usia 39 tahun. Jadi korban ini kan anak kandung, tapi si pelaku ini sudah cerai sama ibu istrinya. Jadi tinggal berdua mereka selama ini. Atas perbuatannya, pelaku SK terancam dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Dinas Sosial Kabupaten Bintan bersama Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial atau LKKS memberikan bantuan kursi roda kepada lansia tidak mampu di Kampung Senam Darat, RT 1 RW 3 Kelurahan Kijang Kota. Dinas Sosial Kabupaten Bintan bersama Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial atau LKKS menyerahkan bantuan kursi roda kepada lansia di Kecamatan Bintan Timur. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan Samsul menjelaskan sasaran penerima bantuan kursi roda adalah lansia kurang mampu atau masyarakat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pemberian bantuan kursi roda dari Dinsos dan LKKS Bintan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lansia serta membantu mereka untuk tetap aktif dan mandiri dalam bermasyarakat. Memang tupoksi kita, sasaran kita kan orang yang tidak mampu. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati kepada lansia-lansia yang anaknya mampu atau dia sendiri latar belakangnya itu orang kaya. Tapi yang kita utamakan itu dulu. Jadi tidak ada syaratnya. Selagi dia membutuhkan, insya Allah kita bantu. Begitu. Hanya saja yang saya katakan tadi, keterbatasan anggaran. Jadi sesuai dengan tupoksi kita, sasaran kita kepada orang miskin dulu yang akan kita bantu. Begitu. Penyerahan bantuan kursi roda ini diberikan kepada 2 orang warga Bintan Timur. Diserahkan pula bantuan 400 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Suatu reses narkoba Polres Bintan membekuk pelaku diduga pengedar narkoba di Wisma Nusantara, Kelurahan Kijang. Polres Bintan menggelar konferensi pers terkait kasus tindak pidana narkotika yang dilaksanakan di halaman Mapolres Bintan pada Kamis 22 Mei 2025. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani mengungkapkan bahwa Satres Narkoba Polres Bintan berhasil mengamankan 1 orang tersangka kasus tindak pidana narkotika berinisial M 30 tahun. Penangkapan tersangka M terjadi di Wisma Nusantara, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur pada 7 Mei 2025 lalu. Informasi berawal dari laporan masyarakat bahwa timbul dugaan akan terjadi transaksi narkoba di Wisma Nusantara.
Menanggapi itu, anggota Satres Narkoba Polres Bintan langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan paket besar barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 488,86 gram. Narkoba Polres Bintan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diketahui menguasai dan memiliki jenis sabu. Kemudian tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka dengan inisial M dengan TKP di depan pintu kamar nomor 5 Wisma Nusantara 1 Kelurahan Kijang Kota. Kemudian saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut ditemukan 1 paket besar narkotika jenis sabu. Saat ini tersangka M berada di Mapolres Bintan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Badan Karantina Indonesia Kepulauan Riau Satuan Pelayanan Bandara Raja Haji Fisabilillah akan dengan ketat mengawasi kondisi kesehatan dan kelancaran lalu lintas logistik hewan kurban jelang Idul Adha 1446 Hijriah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang jatuh pada tanggal 6 Juni 2025 mendatang, Badan Karantina Indonesia Kepulauan Riau Satuan Pelayanan Bandara Raja Haji Fisabilillah akan terus melakukan pengawasan hewan kurban yang masuk ke Tanjung Pinang. Kepala Badan Karantina Indonesia Kepri Satpel Bandara RHF Dwi Sulistiono mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap hewan kurban sejak awal Januari 2025 lalu. Adapun hewan kurban yang telah terdata masuk ke Tanjung Pinang yakni sapi sebanyak 664 ekor dan kambing sebanyak 900 ekor yang didatangkan langsung dari Kota Jambi dan Natuna. Dwi menjelaskan semua hewan kurban tersebut telah dilakukan pengujian lengkap dan dinyatakan bebas dari penyakit, khususnya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Salah satu buktinya adalah dokumen kesehatan hewan dari pemerintah daerah asal hewan tersebut. Kemudian setelah tiba di Tanjung Pinang, dokumen tersebut diperiksa kembali guna memastikan hewan tersebut benar-benar aman. Untuk persiapan lebaran sih dari Januari sampai terakhir kemarin data sudah masuk untuk sapi dari Jambi, ada dari Natuna, Nambas, semuanya sudah dilengkapi AC, kemudian juga diperiksa bebas PMK. Ada sekitar 664 ekor sapi sama kambingnya ada 900 sekian ekor. Pak, itu dari mana aja, Pak? Ada dari Jambi, dari Natuna sama Anambas. Pak, Itu ya. pengecekan kesehatannya seperti apa, Pak? Pengecekan kesehatan dari sana udah dicek laboratoriumnya bebas PMK, kemudian juga di sini kita lakukan pengecekan secara klinis. Dari asal sudah dilengkapi dengan AC. Pihak Badan Karantina Indonesia Kepri meyakinkan sejauh yang pihaknya awasi saat ini, kondisi hewan ternak yang masuk ke Tanjung Pinang masih tergolong aman. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.